れがいいの。 Film ini mengisahkan tentang seorang cewek seksi yang berawal dari pertemuannya dengan seorang cowok punk di sebuah diskotik yang memiliki banyak tato di tubuhnya, yang belakangan menjadi pacarnya. Sejak saat itu, dia juga berambisi dengan seni tato maupun seni tindik lidah, hingga rela merelakan harga dirinya dengan balasan digenjot beberapa kali hanya demi sebuah tato naga di tubuhnya. Seandainya saya yang menjadi tukang tatonya. Mantap sekali. Film Jepang bergenre drama ini disutradarai oleh Yukio Nikagawa dan dibintangi oleh Yuriko Yoshitata, Kendo Kora, dan Arata Lura, dan dirilis pada tahun 2008. Gimana kisah selengkapnya? Inilah dia film Snakes and Earrings. Dikisahkan ada seorang cewek seksi yang bernama Lui. Ketika Lui pergi ke sebuah diskotik di Tokyo, pandangannya tertuju kepada seorang cowok punk yang sedang bergoyang di tengah alunan musik diskotik. Cowok ini memiliki tato di seluruh badannya, mempunyai banyak tindikan, dan lidahnya juga bercabang. Cowok ini bernama Ama. Tidak lama kemudian, Ama datang dan menghampiri Lui dan memperlihatkan lidahnya yang bercabang. Melihat itu, Lui sangat kagum dan berkeinginan juga memiliki lidah yang seperti itu. Setelah itu, mereka berdua ke apartemennya Ama dan naik kuda di atas ranjang. Asyik. Ama mencuci gunung kembarnya dan menikmati lembah basahnya Lui dengan mantapnya. Setelah naik kuda, mereka berdua mengunjungi seorang botak ahli tato dan ahli tindik. Botak ini bernama Shiba, yang merupakan mantan murid tatoku. Ama memperkenalkan kepada Shiba bahwa Lui adalah pacar barunya dan mengatakan bahwa mereka datang karena Lui ingin juga mempunyai tindik di lidahnya. Shiba mengatakan bahwa Lui mempunyai lidah yang tipis dan akan terasa sakit jika nekat tindik lidahnya. Tapi Lui tidak takut sakit demi ambisinya itu, dan akhirnya Shiba berhasil menindik lidahnya Lui. Setelah itu, Lui juga mengatakan bahwa dia ingin memiliki tato di tubuhnya dan lidah yang bercabang. Ketika Shiba mengecek kulitnya Lui, dia langsung terangsang akan kulit mulusnya dan terangsang juga akan kecantikan Lui. Jangankan Shiba, gua aja terangsang coy. この人は笑顔が歪んでる人だと。 Lui juga memperkenalkan Ama kepada temannya dan mereka bertiga pun jalan-jalan dan makan bareng. Setelah makan dan perjalanan pulang, mereka diganggu oleh dua orang di jalan yang ingin menggoda Lui. Tapi dua orang itu dihajar oleh Ama, dan salah satunya dari orang itu dicabut giginya oleh Ama, dan gigi yang dicabut itu diberikan kepada Lui. Setelah itu, Lui pun seorang diri kembali ke toko tatonya si botak Shiba dengan pakaian sedikit seksi, dan di sana dia memiliki gambar naga yang ingin ditato ke tubuhnya. Shiba bertanya apakah Ama tahu dia datang ke tokonya. Lui mengatakan tidak. Lah, ini kesempatan langsung muncul di si botak ini Shiba ini dengan langsung menutup toko tatonya jadi close dengan alasan karena Lui adalah pelanggan yang penting. Pintar juga alasan si botak ini. Padahal ada maunya itu. Karena Lui yang penasaran akan tatonya, maka Shiba pun membuka bajunya dan memperlihatkan tato di tubuhnya kepada Lui. Walaupun di badannya banyak kurap dan panu. Melihat tato kirin di badannya Shiba, Lui pun terpesona dan ingin ditatokan juga. Lalu meminta agar Shiba lalu segera mentatokannya dengan kombinasi gambar naga dan kirin di punggungnya. Ketika Lui bertanya berapa biaya untuk semua tato itu, Shiba pun mengatakan tidak perlu bayar. Cukup satu kali naik kuda saja. Kampret juga Shiba ini. Karena sudah sangat berambisi mempunyai tato itu di punggungnya, Lui pun mengabulkan permintaan Shiba botak itu. Lui pun melepaskan pakaiannya dan digenjot beberapa ronde oleh Shiba dengan mantapnya. Setelah mengenjot Lui, Shiba juga mengatakan kepadanya bahwa dia juga bisa mengenjot cowok. Parah emang ini si botak. Setelah mengenjot Lui, si botak Shiba ini baru membuka tokonya kembali. Ketika sampai di rumah, Lui melihat berita di TV bahwa orang yang giginya dicopot oleh Ama telah meninggal dunia. Karena terkena pukulan dari Ama, orang tersebut mengalami pendarahan otak dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Polisi setempat yang menangani kasus ini pun mencari Ama yang diyakini telah mengakibatkan orang tersebut meninggal. Melihat berita tersebut, Lui pun langsung buru-buru pergi ke Indomaret dan membeli beberapa kaleng cat rambut kuning di sana dan membawanya pulang dan langsung mengubah rambut Ama yang sebelumnya warna merah jadi warna kuning agar tidak dikenali oleh polisi.
約束できる？約束する。 Ketika sedang berbelanja di Alfamart, Louis ditelepon oleh Shiba yang menyuruhnya datang ke tokonya karena desain gambar tatonya yang dipesan Louis sudah selesai. Setibanya di sana, Louis langsung menyuruh Shiba agar secepatnya mentatokan desain gambar Kirin dan naga ke punggungnya. Tidak lama kemudian Ama juga datang. Setelah itu, mereka bertiga keluar makan bareng. Ketika sedang makan, Ama dan Shiba membuka baju mereka dan memamerkan tato di tubuhnya. Keesokan harinya, Shiba menyiapkan semua barang dan bahan untuk mentato gambar naga dan Kirin ke punggungnya Louis. Sebelum Shiba mentatonya, Louis meminta agar gambar dengan naga dan Kirinnya jangan dikasih bola mata. Karena tak ada yang mau diubah lagi, kemudian Shiba pun langsung mentatonya. Ketika proses tato sedang berlangsung, Louis pun terlihat sedikit kesakitan, tapi Louis masih bisa menahan rasa sakit itu. Setelah prosesnya setengah selesai, mereka pun berdua santai sejenak dengan merokok. Rokok pun belum juga habis, Shiba pun kembali melancarkan aksinya dengan mengikat tangan Louis dan mulai menggenjotnya lagi. Walaupun Louis terlihat sedikit kesakitan, dan Shiba mengatakan bahwa dia tidak akan bisa ereksi jika tidak melihat Louis kesakitan. Setelah mengenjot Louis, Ama pun datang ke situ. Ama sangat takjub ketika melihat tato di punggungnya Louis, lantas menanyakan kepada Shiba apakah dia ada melakukan naik kuda dengan Louis. Shiba mengatakan bahwa dia tidak punya nafsu sama cewek kurus, padahal sudah mengenjot Louis beberapa ronde. Selang beberapa hari, Louis pun kembali ke toko Shiba untuk melanjutkan pemberian warna di tatonya. Kali ini Louis dah sambil ditato sambil digenjot. Emang hebat juga si botak ini. Walaupun begitu, akhirnya tato naga dan Kirin di punggung Louis pun selesai di tangan Shiba. Tapi anehnya setelah keinginannya tercapai, sudah memiliki tindik dan tato di punggungnya, Louis ternyata makin hari makin stres dan sering minum yang banyak. Karena pikirannya selalu teringat dirinya digenjot oleh sama si botak Shiba. Ketika sedang berdandan wajah cantik, Louis ditelepon oleh Shiba. Bukan karena minta jatah lagi, tapi Shiba mengatakan bahwa polisi datang ke tokonya dan sedang mencari keberadaan seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti Ama, karena kasusnya yang mengakibatkan seseorang tewas beberapa bulan yang lalu. Mendengar berita itu, Louis pun jadi panik, tak tahu harus berbuat apa dan hanya minum sampai mampu yang bisa dia lakukan. Setelah itu, Louis pergi ke tokonya Shiba lagi. Louis menangis di hadapan Shiba. Tapi Shiba kampret ini malah mengatakan bahwa dia terangsang melihat Louis menangis. Sekali lagi, Louis pun digenjot oleh si botak Shiba dengan gratis tak dibayar. Setelah mengenjot Louis beberapa kali, Shiba pun bertanya apakah Louis mau menikahinya dengan memberinya cincin. Ternyata Shiba cowok yang pengen halal juga, tidak mau cara haram terus. Louis terlihat senang akan pemberian Shiba tersebut. Setelah sampai di apartemennya, tak terlihat Ama dan teleponnya pun tidak aktif walaupun sudah ditelepon beberapa kali. Louis sangat sedih dan menangis seorang diri dan hanya minuman yang bisa menemaninya. Karena sudah beberapa hari tak pulang, Louis pun meminta bantuan Shiba untuk mencari Ama. Dan mereka berdua pun melaporkan kehilangan orang di kantor polisi setempat. Dan tidak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa telah ditemukan mayat yang mirip dengan ciri-ciri Ama. Dan ketika mereka pergi melihat dan mendapati Ama sudah terbaring kaku dan sontak membuat Louis pun menangis histeris. Tubuh Ama terlihat penuh dengan luka rokok dan barangnya ada tusukan dupa. Setelah kematian Ama, Louis pun meminta agar polisi mengusut siapa pelaku dengan paksa. Setelah itu Shiba membawa Louis kembali ke tokonya dan berniat mengenjotnya lagi. Tapi karena Louis yang lagi sedih dan kurang emosi membuat Shiba tak bergairah. Emang kampret benar nih Shiba, dah tahu orang lagi sedih malah ingin mengenjot orang lagi. Beberapa hari kemudian Louis ke kantor polisi dan di sana polisi mengatakan luka bakar rokok di tubuhnya adalah bekas rokok Marlboro rasa mentol dan dupa yang dimasukkan ke barangnya Ama adalah merek ekstasi yang biasa diimpor dari Amerika, persis seperti yang dipakai oleh Shiba. Lalu polisi juga bertanya apakah Ama juga menyukai cowok. Tapi Louis mengatakan bahwa Ama tidak begitu. Kemudian Louis kembali ke toko dan mengganti dupa yang biasa dipakai Shiba dengan wangi rasa yang lain. Tampaknya Louis mulai mencurigai bahwa Ama telah dibunuh oleh Shiba karena Shiba pernah mengatakan bahwa dia juga menyukai cowok. Louis kemudian menyuruh Shiba untuk memberi tanda mata di tato naga dan Kirin yang ada di punggungnya. Ketika selesai
tato di matanya, Lee mengatakan dalam hati bahwa jika benar Shiba telah membunuh Ama atau memperkosanya, dia tidak akan berusaha untuk membalas dendam dan berusaha belajar untuk menerimanya. Dan kemudian Lee melanjutkan hidupnya bersama Shiba, dan Shiba pun mendapatkan Lee di akhir cerita. したのが柴さんであっても大丈夫。 Dengan begitu berakhirlah alur film Stack dan Earring, di mana seorang cewek yang rela digenjot demi ambisinya mempunyai tato dan tindikan di badannya, dan berakhir dengan kehilangan pacarnya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari film kali ini? Memang semua orang memiliki hobi masing-masing, tapi harus diingat juga bahwa hobi janganlah sampai menyakiti diri sendiri, apalagi kehilangan harga diri untuk hobi tersebut. Carilah hobi yang positif yang bisa membangun dan membuat kita berkembang ke arah yang lebih baik tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Oke, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. See you.